di subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan updatean terbaru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala ramadhana sahran mubarak wa farada alaina siyama li'ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi al-taqwa. Amma ba' qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang sedang menjalankan ibadah puasa, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat-nikmat yang tak akan pernah dapat kita hitung satu persatu yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat lain yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, untuk merealisasikan rasa syukur kita kepada Allah, mari kita selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meningkatkan takwa kita, meningkatkan amal ibadah kita, sehingga nantinya bila Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, setidaknya kita sudah mempunyai bekal. Kemudian tak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sebagai tauladan, sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti ajaran-ajaran beliau secara istiqomah, sehingga nantinya kita akan mendapatkan syafaat dari beliau, yang mana pada saat itu tidak ada penolong yang dapat menolong kita melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya, yang sampai saat ini belum dia pergunakan, karena ini akan diperuntukkan oleh umat-umatnya. Saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi, bulan yang mulia. Kenapa dikatakan bulan yang mulia? Karena pada bulan ini Allah menurunkan wahyunya, Allah menurunkan kitab suci Al-Quran yang sering kita dengar sebagai suatu peristiwa nuzulul Quran. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran berfungsi sebagai pembeda, Al-Quran sebagai nur atau cahaya, hudan sebagai petunjuk, dan rahmat bagi manusia. Telah maklum bahwa Ramadan adalah bulan keberkahan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubassiru ashabahu yaqulu qad ja'akum sahru ramadana sahrum mubarak faradallahu alaikum siyamahu tubatahu fihi abwabul jannah
wa tughlaqu fihi abwabun nar fihi lailatun khairu min alfin sahrin man hurima khairaha faqad hurima. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi. Allah telah memfardukan atau mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan itu. Di bulan itu dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan di bulan itu pula ada Lailatul Qadar atau malam Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang terhalang dari kebaikan pada malam itu, maka ia terhalang dari rahmat Tuhan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Oleh karena itu, sesungguhnya kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyambut Ramadan ini dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sejak jauh hari kita sudah diminta untuk mempersiapkan diri sejak dari bulan Rajab, sebagaimana doa yang selalu kita lantunkan, Allahumma barik lana bima rajaba wa sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah usia kami pada bulan Ramadan. Mengapa kita diajarkan untuk memohon keberkahan? Apakah keberkahan penting bagi kita? Ini karena keberkahan hidup menjadi dambaan setiap orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada bulan suci Ramadan banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, yaitu diantaranya adalah adanya pengabulan doa bagi orang-orang yang berdoa, adanya penerimaan tobat bagi orang-orang yang bertobat, dan adanya pengampunan bagi orang-orang yang memohon ampunan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dalam setiap bulan Ramadan, Allah Azza wa Jalla berseru kepada kita semua hambanya sebanyak 3 kali. Adakah orang-orang yang meminta, maka aku penuhi permintaannya. Adakah orang-orang yang bertobat, maka aku terima tobatnya. Dan adakah orang-orang yang memohon ampunan, maka aku ampuni dia. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Yang bertujuan atau yang menjadi tujuan utama dari berpuasa itu adalah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Lalu, kapan puasa itu diwajibkan? Perlu kita ketahui bersama bahwa puasa diwajibkan sejak bulan Sa'ban tahun 2 Hijriah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara hikmah berpuasa Ramadan, yaitu mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita selama ini. Karena makna ibadah secara mutlak, termasuk ibadah puasa, adalah ungkapan rasa syukur dari seorang hamba kepada Tuhannya atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran
surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apabila kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku untukmu. Dan apabila engkau ingkar, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang sedang menjalankan ibadah puasa, perlu kita ketahui bersama, dalam pelaksanaan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ada beberapa hikmah atau manfaat yang terkandung di dalamnya, yaitu di antaranya manfaat dari sisi kejiwaan, kemudian manfaat dari sisi sosial, dan juga manfaat dari sisi kesehatan. Manfaat dari sisi kejiwaan dari berpuasa Ramadan adalah pembiasaan diri kita agar berlaku sabar, agar kita mengekang hawa nafsu dan ekspresi atau ungkapan mengenai karakteristik takwa yang tertanam dalam hati. Takwa itulah yang menjadikan tujuan khusus dalam berpuasa Ramadan. Kemudian manfaat dari sisi sosial ke masyarakat adalah pembiasaan kita umat Islam untuk selalu tertib, selalu disiplin, bersatu padu, cinta keadilan dan kesetaraan di antara umat Islam, antara yang kaya dengan yang miskin, antara pejabat dengan rakyatnya, antara pengusaha dan karyawannya. Tentunya mereka semua sama. Apabila sudah memenuhi persyaratan, maka mereka semua diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa. Juga di antara manfaat sosial lainnya dari pembentukan rasa kasih sayang dan perbuat baik di antara kaum muslimin. Sebagaimana puasa Ramadan ini melindungi masyarakat dari keburukan-keburukan dan kemafsadatan. Kemudian manfaat dari sisi kesehatan dari berpuasa Ramadan adalah berpuasa itu dapat membersihkan usus-usus dan pencernaan, memperbaiki perut yang terus-menerus beraktivitas, membersihkan badan dari kolesterol yang menjadi sumber penyakit, dan puasa dapat menjadi sarana diet atau pelangsingan badan. Inilah diantaranya manfaat bagi kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Kaum muslimin dan muslimat yang sedang menjalankan ibadah puasa, oleh karena itu, marilah bulan Ramadan ini kita jadikan bulan kesederhanaan, bulan peribadatan, bulan untuk memperbanyak berbuat kebajikan kepada orang-orang fakir dan membantu orang-orang membutuhkan bantuan. Bulan perlindungan badan kita, ucapan kita, dan hati kita dari hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti perkataan keji, ghibah, menebar hoak, fitnah, ujaran kebencian, dan adu domba, baik secara langsung maupun melalui media-media digital atau media-media sosial. Intinya, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini bulan penyucian badan dan rohani kita dari segala keburukan, agar kita mendapatkan hikmah yang berharga dan keberkahan hidup. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh
walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Dan kiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat itu, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Semoga kita mendapatkan hikmah yang berharga dalam keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan para pendengar. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat meningkatkan amal ibadah kita di bulan mulia ini. Dan juga mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak sesuai yang saya sampaikan. Benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan salah datangnya dari Al-Fakir. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.